1 Petrus pasal yang keempat, ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Karena satu ayat saja, ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, salah satu bagian yang harus Bapak Ibu dan saya terima adalah kita menerima bagian dari penderitaan Kristus. Mungkin Bapak Ibu tidak disalibkan, tapi kita sedang hadapi masalah. Mungkin Bapak Ibu tidak dipukuli, tidak dicambuk, tapi kita sedang menghadapi fitnaan. Dan kalau itu datang tanpa Bapak Ibu berbuat salah kepada seseorang, kalau itu datang tanpa Bapak Ibu melakukan dosa kepada seseorang, pelanggaran kepada seseorang, maka itu adalah penyertaan, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Kemuliaan di balik penderitaan itu. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu dan saya harus memperhatikan bahwa masalah akan datang silih berganti, persoalan akan datang begitu banyak dalam kehidupan orang percaya. Dan Petrus menulis, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sebelum Petrus menulis ayat ini, atau salah satu surat dari perjanjian baru, 1 Petrus 1 dan 1 Petrus pasal yang 2 Petrus ya, maksud saya 1 dan 2 Petrus, sebelum dia memulai pelayanannya yang dahsyat, yang dipakai Tuhan dengan hebat, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa dia menyangkal Tuhan Yesus? Karena dia merasa dia tidak sanggup untuk melihat dan membayangkan penderitaan Tuhan Yesus yang mengerikan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Memang Petrus sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan Petrus berjanji untuk tetap setia. Tapi kemudian hari, dia menyangkal Yesus. Ketika Yesus, mereka bertanya, apakah ini gurumu? Dia berkata, aku tidak mengenalnya. Dan ayam berkokok, dan Petrus menangis. Dan saat sadar dengan perbuatannya, Petrus kembali kepada kehidupan lamanya dengan menjadi penjala ikan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketika orang tidak tahan dengan persoalan, dengan masalah, dia bisa kembali kepada kehidupan lamanya. Petrus kembali menjadi penjala ikan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia bangkit dari kubur mengalahkan maut. Dan Tuhan datang kepada Petrus dan menjamah hidupnya. Sejak itu hidup Petrus berubah, saudara. Hidupnya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat, Petrus memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan kalau kita baca 1 Petrus, kitab 1 dan 2 Petrus, Petrus kemudian menyimpulkan beberapa hal, 4 perkara penting tentang penderitaan, sehingga akhirnya Petrus berani berkata, janganlah kamu malu jika menderita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu jangan malu. Kalau Bapak Ibu sedang adalah masalah, kita banyak doa, kita ibadah, kita dalam pergumulan. Bapak Ibu mungkin sedang bergumul dalam hal keuangan, dalam hal bisnis, pekerjaan, dan belum ada jawaban, pintu belum dibukakan. Petrus berkata, jangan malu jika menderita sebagai orang Kristen. Saudara dengar baik, bahwa Anda dan saya memakai jubah, yang namanya jubah kebenaran. Karena itu penderitaan yang datang dalam hidup saudara, di ujungnya Anda akan menerima kemuliaan, yang akan membawa Anda dan saya bersinar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan puji saudara, hai hamba yang baik, hamba yang setia. 4 perkara penting itu adalah begini. Yang pertama, penderitaan kita berarti persekutuan dengan Kristus. Jadi ketika saudara dan saya menderita, itu berarti persekutuan, koinonia.
Koniket komunian. Sebaliknya bersukacitalah. 1 Petrus 4 ayat 13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Penderitaan kita berarti persekutuan, koinonia, koniket komunian dengan Kristus. Wow, jadi orang yang ada dalam Kristus pasti ada dalam penderitaan, dan itu menjadi sebuah persekutuan kita dengan Kristus. Kalau Anda rajin doa, kalau Anda rajin ibadah, sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka orang akan melihat bahwa Anda ada dalam begitu banyak masalah dalam pergumulan. Saya nggak percaya kalau orang banyak berdoa dan tidak ada masalah, nggak percaya. Ketika Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, satu neraka akan serang saudara. Kita akan ada dalam penderitaan, dalam persekutuan dengan Kristus. Dan orang yang berusaha mencari jalan untuk lari dari kenyataan hidup, dia tidak akan pernah melihat jalan keluar. Petrus berkata, bersukacitalah dalam penderitaan. Bukan menderita di dalam penderitaan. Tapi Petrus berkata, bersukacitalah dalam penderitaan. Dan jarang kita melihat ketika orang menderita, dia bersukacita. Tapi firman Allah berkata, Petrus berkata, seorang yang pernah menyangkal Yesus, dan kemudian dijamah hatinya oleh Tuhan, dia mengerti tentang arti sebuah penderitaan. Bahwa ketika penderitaan datang, itu saatnya kita bersukacita di dalam Kristus. Hari ini, masalah persoalan boleh datang. Karena daging manusia ini suka yang nyaman. Daging manusia ini suka yang cocok, yang senang, yang tidak mau ada tantangan. Tapi Tuhan selalu bekerja kebalikan dari daging kita. Ikuti apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Ikuti apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Ini artinya Tuhan tidak pernah mengajarkan kita lari dari penderitaan. Ada orang yang ketika ada masalah, lari dari penderitaan. Bukan cuma lari dari penderitaan, lari dari persekutuan dengan Tuhan. Tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca firman Tuhan. Ada orang yang tidak mau lagi ketemu teman-temannya. Ada orang yang punya alasan kuat bagi dia, alasan kuat untuk tidak mau datang ibadah. Dia berpikir bahwa Tuhan itu manusia. Alkitab berkata begini, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita lari dari penderitaan. Tapi Tuhan ajarkan kita hadapi penderitaan. Tuhan ajarkan kita hadapi masalah. Dan ketika Bapak Ibu hadapi masalah, Tuhan sudah ada di depan kita jauh sebelum kita tiba di tujuan. Ketika Bapak Ibu sampai di sana, Anda akan melihat bahwa musuh sudah diserebraikan, Anda tinggal menjarah. Berkali-kali kalau saudara perhatikan peperangan antara Yehuda dengan bangsa Filistin, Yehuda dengan orang Aram, ada kalanya ketika mereka maju menghadapi musuh, sebelum mereka tiba di medan peperangan, Tuhan sudah lebih dahulu mendahului mereka. Dan ketika mereka tiba di medan peperangan, mereka tinggal menjarah. Orang Kristen dipanggil bukan lari dari masalah, lari dari penderitaan, tapi orang Kristen dipanggil untuk menghadapi penderitaan, untuk ada dalam sebuah koinonia, komunian, konikat bersama dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan adalah persekutuan di dalam penderitaan. Kalau Bapak Ibu bisa lewati ini, maka di baliknya ada kemuliaan. Katakan amin. Penderitaan kita berarti persekutuan dengan Kristus. Tapi kalau itu dosa yang kita lakukan, dia datang minta ampun di hadapan Tuhan. Sesalah apa kita, seberdosa apanya kita, kasih Tuhan tetap lebih besar dari semuanya itu. 1 Yohanes 1:9, jika kita datang mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, mengampuni, menyucikan kita dari pelanggaran kita. Tapi ada waktu di mana Tuhan izinkan Bapak Ibu ada di dalam kebenaran, tapi Bapak Ibu mengalami penderitaan. Bapak Ibu tandai bahwa itu adalah penderitaan, persekutuan dengan Kristus. Di baliknya, Anda akan melihat kemuliaan yang semakin besar. Anda akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan atas hidup. Yang kedua, penderitaan kita berarti kemuliaan yang akan datang. Wow, berapa banyak yang mau lihat kemuliaan yang akan datang? Kata kemuliaan itu dipakai kata kabot. Kabot itu adalah kualitas, nilai. Kabot itu adalah karakter, bentuk, sifat, pemikiran
hidup yang menjadi seperti Kristus. Daud berkata, air mataku kau tampung dalam kirpatmu. Penderitaan kita berarti kemuliaan yang akan datang. Daud berkata ketika dia menderita, dia menangis. Ketika dia menderita, dia lari. Lari daripada kejaran musuh. Dia nggak salah. Dia dikutuki oleh Simei. Dia dikelilingi oleh para pahlawan yang gagah perkasa, di mana satu orang bisa bunuh 1000 orang. Ketika Simei mengutuki Daud, dan anak-anak Seruya, para pahlawan yang ada di sekeliling dia berkata, ya Tuanku Raja, biarkan aku menyeberang dan memenggal kepala orang ini. Daud berkata, apa urusanmu dengan aku, hai anak-anak Seruya? Siapa tahu hari ini Tuhan menyuruh dia mengutuki aku. Karena Tuhan juga sanggup mengubah kutuk itu menjadi berkat. Penderitaan bukan cuma secara fisik, penderitaan di jiwa. Dia sedang lari dari kudeta anaknya, yaitu Absalom. Dia lari dan tidak pakai alas kaki, saudara. Lari dan menaruh kain kabung di atas kepalanya. Dia sedang menderita. Dia sedang lari. Dan secara psikologis, dia sedang punya psikologis yang sangat rapuh. Tapi matanya tertuju kepada Tuhan. Penderitaan kita berarti kemuliaan yang akan datang. Daud tahu bahwa semua yang dia alami hari itu adalah perjalanan untuk melihat kemuliaan yang akan datang. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, lihat bahwa di balik penderitaan kita, ada kemuliaan yang akan datang yang menanti kita. Artinya orang yang datang kepada Tuhan dengan hancur hati, Daud datang dengan hancur hati, sangat dipedulikan oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata begini, saking pedulinya, air matamu ditampung. Pernahkah saudara menangis dan nampung air mata di dalam cangkir? Saya percaya enggak ada. Alkitab berkata Tuhan menampung air mata kita dalam kirpatnya. Dan kirpat Tuhan itu dibuat dari emas murni. Ditampung, saudara. Saudara ingat bahwa doa itu benar-benar investasi ilahi. Doa dengan air mata itu ditampung dalam kirpatnya Tuhan. Dulu saya ingat bahwa papa saya berkata, laki-laki jangan nangis. Ketika saya tahu firman Tuhan ini, saya katakan kepada papa, apa yang papa ajarkan kepada saya itu tidak alkitabiah. Papa saya tanya, apa yang tidak alkitabiah? Papa ajarkan saya supaya laki-laki jangan nangis. Ternyata Alkitab katakan bahwa ketika kita ada dalam masalah, kita nangis, Tuhan tampung air mata kita. Papa saya katakan, papa minta maaf karena papa nggak tahu firman Tuhan itu. Saudara tahu, Daud mengalami penderitaan dan dia nangis. Tapi Tuhan tampung air mata orang benar dalam kirpatnya. Hari ini mungkin Bapak Ibu ada dalam masalah dan Bapak Ibu nangis. Tidak ada yang lihat. Mungkin ketika Anda keluar dari kamar doa, suamimu mungkin cuma lihat matamu bengkak. Mungkin orang tuamu melihat matamu bengkak. Mungkin teman-temanmu lihat bahwa matamu bengkak. Tapi Tuhan telah menampung air matamu. Karena itu penderitaan kita, itu merupakan kemuliaan yang akan datang. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Wow. Penderitaan kita berarti kemuliaan yang akan datang. Firman Allah berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita lihat keadaan tidak menentu, tenang, kuasai dirimu. Kenapa kita harus tenang? Supaya dapat berdoa. Kemudian ketika Bapak Ibu berdoa, minta supaya hatimu dijamah oleh Tuhan, oleh kasih Tuhan. Supaya mengerti bahwa semua yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita menderita bukan karena Tuhan jahat atau otoriter. Kita menderita akibat daripada dosa yang dilakukan nenek moyang kita. Sehingga akibatnya kita menanggung itu hari ini. Dan Tuhan pakai itu untuk menyempurnakan kasih-Nya dalam kita. Ketika kita mengerti ini, maka penderitaan bukan sesuatu yang menghancurkan kita. Tapi penderitaan itu akan membawa kepada kita kemuliaan yang akan datang yang semakin besar. Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata begini,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Maksud penderitaan itu adalah membuktikan kemurnian iman. Jadi ketika Bapak Ibu ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam doa-doa syafaat yang Bapak Ibu belum lihat jawabannya, Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita. Ternyata ada orang yang punya iman tidak murni. Ada orang yang datang kepada Tuhan, imannya adalah ingin cuma mendapat yang dia minta, yang dia mau. Contoh, dia datang karena dia ingin supaya Tuhan tolong dia dalam bisnisnya, dalam keuangannya. Tuhan tolong dia di dalam kesehatannya. Tuhan buka pintu. Dan ketika Tuhan jawab semuanya itu, maka dia tidak lagi cari Tuhan. Dia hanya mencari Tuhan sebatas keinginannya terpenuhi. Dan Alkitab katakan itu bukan kemurnian iman. Kemurnian iman itu adalah Bapak Ibu alami semua yang tadi, tapi Bapak Ibu tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu berarti Anda mengasihi Tuhan lebih daripada jawaban yang diberikan oleh Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, itu tidak terkalahkan. Dia adalah masalah, iya. Dia adalah pergumulan, iya. Tapi tidak terkalahkan. Tapi orang yang cuma datang untuk mencari hasil yang di tangan Tuhan, dia bisa dikalahkan. Karena dia hanya memperalat Tuhan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Alkitab berkata maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Wow, kemurnian iman itu nilainya lebih tinggi dari emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau Bapak Ibu dapat baptisan api, persoalan masalah, gerah gitu ya. Tenang. Alkitab ajarkan kita tenang. Yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh pertama puji-pujian, kedua kemuliaan, dan ketiga kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Poin yang kedua tadi dikatakan begini, bahwa penderitaan kita berarti kemuliaan yang akan datang. Anda mengalami ujian kehidupan, mengalami tantangan, mengalami pergumulan. Tujuannya bukan menjatuhkan kita, mempermalukan kita, tapi beroleh puji-pujian, beroleh kemuliaan, beroleh kehormatan. Anda dapat sesuatu yang orang lain coba cari dengan kekuatan sendiri. Mereka mencoba tanpa penderitaan. Nggak ada, saudara. Nggak mungkin. Dan kalaupun dia dapat, tidak bertahan lama. Tapi kalau Bapak Ibu melewati proses, melewati tantangan, melewati penderitaan dengan cara-cara yang benar, yang Tuhan izinkan datang dalam hidup, maka di balik itu, engkau akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Orang yang berhasil bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tetapi seorang yang tidak pernah menyerah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Dan saya tahu bahwa mereka yang ada di pagi hari ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Amin. Orang yang berhasil bukanlah seorang yang tidak pernah gagal. Anda mungkin gagal berkali-kali, tapi Anda tidak pernah menyerah. Kalau hari ini Anda masih gagal, jangan pernah menyerah. Bangkitlah dan song-song masa depanmu. Bangkitlah dan lihatlah pintu-pintu yang akan dibukakan Tuhan bagimu. Bangkitlah dan lihatlah perkara-perkara besar yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan. Yang ketiga, penderitaan melibatkan kita dalam pelayanan Roh Kudus. Semua hamba Tuhan itu diproses. Dari Kejadian sampai Wahyu, hamba-hamba Tuhan semuanya diproses. Proses menjadikan kita matang. Proses menjadikan kita kuat. Proses menjadikan kita dewasa. Proses melalui penderitaan menjadikan pikiran, pola pikir kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Penderitaan atau proses yang datang dalam hidup kita membuat kita bergantung kepada Tuhan. Karena masalah datang, silih berganti, Bapak Ibu takut untuk berjalan sendiri. Maka Roh Kudus adalah roh penolong yang akan menolong kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat 14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Beberapa orang mengalami penderitaan. Beberapa orang mengalami disiksa. Bahkan ada yang sampai martir. Saudara, ada orang yang kepingin martir, tapi kalau itu bukan panggilannya, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Firman Allah berkata, Tuhan suruh kita berbahagia jika kita dinista karena nama Kristus. Kalau Anda berdoa dan orang lain maki saudara, kalau Anda ibadah dan orang lain maki saudara, lempar rumah Anda,
Kalau Anda beritakan firman, orang lain mukul saudara, tempeleng saudara, dan Anda tidak membalasnya, maka roh kemuliaan ada pada kita. Wow. Kalau Anda tidak sakit hati kepada orang itu, roh Allah ada pada kita. Saya punya teman, saudara, dia penginjil. Dan ketika dia pergi menginjil, di satu desa, saudara, dia dipukulin. Mereka ikat dia di dalam sebuah gubuk. Lalu mereka menaruh ampas kelapa di kepalanya dan seluruh badannya. Semalam-malaman, dia digigit sama semut merah, saudara. Dia berteriak 1 jam, 2 jam pertama. Tapi jam-jam berikutnya, dia katakan, Tuhan, aku berterima kasih. Dia ingat 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dia berdoa syafaat kepada mereka yang mengikat dia. Dan dia berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Besok pagi, ada seorang bapak yang datang kepada dia. Datang dengan air di tangannya, air hangat di tangannya. Seluruh badannya bengkak karena digigit oleh serangga. Dia ditelanjangi dan digigit oleh serangga. Bengkak. Bapaknya datang dan bapaknya membuka ikatannya. Dan seluruh tubuhnya dilap dengan air hangat. Hari itu, di pagi hari ketika dia dalam penderitaan itu, dia memberitakan Injil kepada bapak muda ini, dan bapak muda itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kampung itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi penderitaan dia semalaman, paginya menghasilkan kemuliaan. Alkitab berkata 1 orang diselamatkan, 1 sorga bersuka cita. Saudara, hari ini hampir 1 desa itu percaya kepada Yesus karena ada seorang yang terikat dan dia berkata bahwa roh kemuliaan ada padaku. Dia berdoa semalam-malaman dan mengampuni mereka. Dan 1 desa hari ini hampir diselamatkan untuk Yesus. Saudara dengar baik-baik bahwa orang yang tidak mau menderita pada Kristus, dia tidak akan melihat bagaimana Roh Kudus memanifestasikan kuasanya dalam hidupnya. Di saat kita menderita, maka Roh Kudus bekerja secara aktif dalam hidup saudara. Di saat saudara menderita, maka kuasa Allah akan bekerja secara aktif dalam hidupmu dan akan menghasilkan pertobatan, mujizat, perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Kenapa? Karena dalam penderitaan, kita akan melihat Roh Kudus hadir. Kita akan melihat Roh Kudus turut bekerja sebagai pembela bagi kita. Ia akan menuntun kita untuk meraih kemenangan besar. Ada orang yang pilih hidupnya nyaman. Dia tidak mau bayar harga. Dia tidak mau doa. Dia tidak mau puasa. Apalagi doa dan puasa. Dia tidak mau memberi dengan sukacita. Dia tidak mau berkorban. Tidak ada kemuliaan tanpa mulai dengan korban. Sebab di mana ada korban, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di situ. Hidup yang berkorban, memberi waktu, memberi tenaga, memberi pemikiran, memberi seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat. Kekristenan, orang yang bayar harganya sedikit, maka dia akan menuai sedikit. Orang yang bayar harganya banyak, maka dia akan menuai banyak. Orang yang memberikan waktu banyak kepada Tuhan, maka dia akan dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu hanya dan saya memberikan waktu sedikit-sedikit dengan Tuhan, tapi mengharapkan hasil yang besar, bagi saya tidak fair, saudara. Tidak fair. Sama dengan anak yang selalu memberikan waktu banyak dengan orang tua. Betul, orang tua sayang semua anak, tapi anak ini lebih dikasihi daripada yang lainnya. Kenapa? Papanya selalu ingat dia, mamanya selalu ingat dia, orang tuanya selalu ingat dia. Kenapa? Dia selalu dekat dengan orang tua. Dia selalu datang bicara dengan orang tuanya, dia selalu melayani orang tuanya, dia selalu pagi, selalu dia tegur orang tuanya, selalu peluk orang tuanya, selalu cium orang tuanya, selalu tanya di mana papa dan mama. Haleluya. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, wow, Bapak Ibu akan perkara-perkara besar. Kemarin saya baru pulang pelayanan dari Semarang, dan saya pergi dengan istri dengan anak perempuan saya. Lalu ketika saya dijemput sama anak laki saya, kakak Kris, ya kemudian malamnya kita dinner, dia katakan, dia ngomong dengan saya, dengan istri, Papa dan Mama, saya telepon dari pagi, tidak dijawab-jawab.
Karena dari pagi itu saya sudah datang pagi-pagi breakfast sama Bapak dan wakil Bapak Gembala dan Wakil Gembala di gereja yang undang saya. Sehingga saya nggak lihat handphone itu sampai siang baru saya lihat handphone. Jadi dia katakan, Pak, Papa dan Mama saya telepon berkali-kali. Kemudian dia katakan, kemarin saya khotbah juga, tidak ada yang lihat saya khotbah. Dia protes, saudara. Karena kebiasaan di rumah, ya, kakak Kris rindu. Kebiasaan di rumah tiap hari ketemu, peluk, cium, dan sebagainya. Tiap hari dikasih, kakak gimana kabar? Jadi ketika hampir 1 hari kita nggak kasih kabar ke dia, waduh dia telepon berkali-kali, telepon adiknya juga dia katakan. Adiknya katakan, iya kangen ya. Adiknya ngeledek dia. Ya. Mungkin seperti itu dengan Tuhan, saudara. Kalau Bapak Ibu rindu dengan Tuhan, maka Bapak Ibu akan melihat hal-hal besar, hal-hal kecil. Amin. Mari kita latih hati kita. Bahwa di saat kita menderita, maka Roh Kudus bekerja secara aktif. Berpikir, kalau hari ini saya menderita, maka Roh Kudus bekerja secara aktif. Bukan karena dosa. Kalau dosa minta ampun dari hadapan Tuhan. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, maka Anda dan saya melihat perkara-perkara besar. Yang keempat, penderitaan memungkinkan kita melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Penderitaan memungkinkan kita melihat hal-hal supranatural. Orang dunia takut melihat penderitaan. Bapak Ibu hidup di dunia, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita takut melihat penderitaan. Karena di balik penderitaan mereka ada kehancuran bagi mereka yang menanti mereka. Karena di balik penderitaan mereka ada rasa malu yang dalam. Tapi berbeda dengan orang percaya. Di balik penderitaan kita ada kemuliaan yang besar yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Sementara orang percaya bersuka cita ketika mereka melihat penderitaan. Karena di baliknya akan kita jumpai pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Wow. Perhatikan ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak, Ibu, mari kita baca ayat 17 dengan keras. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu ingat baik-baik, penderitaan ringan yang hari ini Bapak Ibu alami, seperti Bapak Ibu mengalami difitnah oleh orang lain. Bapak Ibu ditipu oleh orang lain. Itu bagian penderitaan ringan. Anda hidup benar, tapi Anda ditipu. Ya, Bapak Ibu mengalami hal-hal yang rasanya tidak masuk di akal. Harusnya saya sungguh-sungguh, harusnya saya dapat bonus dari Tuhan. Harusnya saya sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya saya alami penderitaan terus. Alkitab katakan, penderitaan ringan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Apa kemuliaan kekal? Salah satu kemuliaan kekal itu, Anda hidup bersama dengan Tuhan. Anda akan dapat pengakuan Tuhan, hai hamba yang baik dan hamba yang setia. Itu kemuliaan kekal. Itu nilai kekal. Bahwa saudara dan saya akan dikasih mahkota. Bapak, Ibu, dan saya akan diberikan mahkota. Dan Tuhan berkata bahwa kamu hamba yang baik. Jadi apa yang kita alami hari ini, penderitaan yang kita alami hari ini, kita tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Jangan menyangkal namanya. Jangan meninggalkan persekutuan dengan Dia. Terus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan penderitaan yang kita alami, akan membuat kita berserah kepada Tuhan. Sehingga kita masuk dalam persekutuan yang kuat dengan Kristus. Ketika masalah datang, jangan keraskan hati. Kita pun akan ditolong oleh Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita melewati lembah-lembah kekelaman, melewati gunung-gunung tinggi,
melewati jalan-jalan sempit, arus yang deras. Tapi karena Roh Kudus ada bersama dengan kita, kita tidak tersesat. Kita akan memperoleh jalan keluar. Jadi hari ini mari pandang seluruh penderitaan yang Bapak, Ibu, dan kita sedang alami, dunia sedang alami. Bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini. Engkau ada di tengah kami dan melakukan perkara-perkara besar. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia. Engkaulah kekuatan dan pertolongan bagi kami. Materaikan firman dalam nama Yesus. Hamba berdoa pagi hari ini. Biarlah setiap mereka yang sedang mengalami penderitaan, mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Supaya mereka tidak lari dari Tuhan. Tapi mereka semakin mencintai Tuhan. Karena ada kemuliaan di balik penderitaan yang mereka alami. Kalau itu yang karena mereka lakukan karena dosa. Dan mereka datang mengakui di hadapan Tuhan, ampuni mereka. Kasih-Mu tidak terhingga. Kasih-Mu menghapuskan segala dosa mereka. Jadikan mereka umat Allah yang strong, yang kuat. Jadikan mereka umat Allah yang bijaksana. Yang matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa penderitaan ringan yang hari ini mereka alami mengerjakan bagi mereka kemuliaan kekal. Kalau hari ini mereka hidup benar dan keluarga mereka tidak menyukai mereka, mereka tidak mundur. Itu penderitaan ringan. Mereka terus maju. Mereka terus membuktikan bahwa Yesus itu ada. Dan satu waktu nanti, keluarga besar mereka akan melihat bahwa pribadi mereka dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Mereka tidak takut dengan apa kata orang. Mereka tidak takut dengan hinaan orang. Tapi mereka hidup karena apa kata Tuhan. Mereka tidak hidup karena apa kata manusia, apa kata dunia. Tapi mereka tahu di balik seluruh penderitaan itu, kemuliaan besar, kemuliaan kekal, mahkota kehidupan. Mereka akan mendapatkan promosi daripada Tuhan. Mereka akan mendapatkan pujian daripada Tuhan. Sehingga akan mempermalukan semua musuh-musuhnya. Dan mata malaikat akan melihat bahwa orang-orang yang bertahan sampai kesudahan akan memperoleh hidup yang kekal. Hamba berdoa, materaikan firman. Berdoa juga kepada mereka yang hari ini